Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, Jamaah Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, siang yang berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan majelis ilmu kita, mudah-mudahan kita semakin takut kepada Allah, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Jamaah Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan siang yang berbahagia ini kita memasuki pada kitab baru, yaitu kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, mutiara perhiasan penuntut ilmu. Setelah kita kaji sebelumnya, yaitu kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, sebab-sebab meraih kebahagiaan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah, sebab-sebab meraih kebahagiaan. Dan kitab yang kedua kita bahas pada perjumpaan kita di kesempatan siang yang mulia ini, memasuki pada kitab yang kedua, yaitu kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, yaitu mutiara perhiasan penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar sebagaimana Al-Imam As-Sa'di pada kitab sebelumnya. Ini kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ya, beliau sudah meninggal, sudah wafat belum lama, dan alhamdulillah tulisan-tulisannya sampai pada kita semuanya. Salah satunya kitab ini, kitab Hilyatu Thalibil Ilmi. Bahkan saking besarnya tulisan ini, yaitu Hilyatu Thalibil Ilmi, sampai Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau memberikan syarah untuk kitab ini, ya, syarah Hilyatu Thalibil Ilmi, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, dan Syekh Al-Utsaimin kita tahu bagaimana beliau murid besarnya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin punya tulisan, punya kitab-kitab yang sangat banyak, dan subhanallah, ya,
para ulama besar yang mana umat ini sangat besar mengambil manfaat dari para ulama tersebut, yaitu ulama yang belum lama meninggal, ada di zaman kita semuanya. Dalam ilmu hadis itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam masalah fikih serta akidah itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dalam masalah fikih muamalah ya ini kita ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Salah satu dari ulama tersebut adalah Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, dan ini kitabnya ada di hadapan kita. Kita kaji dari kitab matan beliau, ya kitab langsung yang ditulis oleh beliau Syekh Bakar Abu Zaid, Hilyatu Talibil Ilmi, yaitu mutiara penjelasan tentang keutamaan para penuntut ilmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah Masjid Akbar Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Bahasan yang pertama dari kitab ini adalah adab at-talib fi nafsihi, yaitu adab-adab penuntut ilmu pada dirinya. Maksudnya adalah apa yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Dan ini insya Allah kita kaji pada pertemuan berikutnya, saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun perjumpaan kita di siang yang mulia ini, kita kaji bersama muqaddimah, ya pengantar, muqaddimah, ya bagaimana kita sampai pada kitab ini, keutamaan dari menuntut ilmu, khususnya adalah hilyah talibul ilmi, perhiasan dari para penuntut ilmu. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang keutamaan ilmu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 surat Al-Baqarah, dan bertakwalah kepada Allah sehingga Allah mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya, di antara sebab meraih ilmu sehingga ilmu itu ilmu yang bermanfaat, dari ilmu yang bermanfaat menjadi amal yang soleh. Dengan cara apa? Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maka jalan kita untuk sampai kepada ilmu, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh untuk benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka dengan sebab itu Allah berikan ilmu, Allah ajarkan ilmu untuk kita semuanya. Kemudian di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta orang-orang yang berilmu banyak derajat di atas yang lain, atau beberapa derajat di atas yang lain. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, apa tujuan di dalam kehidupan kita di dunia? Tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kenapa lahir di dunia? Kenapa hidup di dunia? Kenapa panjang umur? Kenapa Allah berikan kesehatan? Allah berikan rizki yang melimpah? Ya, jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Iya, ibadah yang benar, ibadah yang dibangun di atas ilmu. Dan ibadah hukum asalnya adalah haram, kecuali yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita belajar ilmu. Disinilah kita mengenal Allah. Kita beribadah kepada Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan itu semuanya tidak akan benar kecuali dengan kita mempelajari ilmu. Kita belajar ilmu, siapapun dari kita. Ya, siapapun dari kita wajib untuk belajar ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang memberikan penerangan untuk kita. Sehingga semuanya menjadi jelas. Semuanya terang benderang. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk.
mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang mengantarkan kepada surga, mana yang menjerumuskan ke dalam neraka, semuanya menjadi jelas, gamblang, terang benderang dengan sebab ilmu. Di antaranya juga bahwa dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita. Seorang yang buta diuji Allah dengan tidak punya mata. Kalau dalam pandangan dunia, dalam pandangan manusia, mungkin sudah tidak ada yang bisa dikerjakan. Ya mau apa ya sulit. Mau berkarya sulit, sudah tidak bisa melihat. Ya, tapi coba kalau orang yang tidak bisa melihat tadi, kemudian belajar ilmu, menghafalkan ilmu, belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mengajarkan ilmu, belajar hadis, sehingga dengannya ia duduk dan menyampaikan ilmu walaupun tidak melihat. Tapi ia menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Yarfa'illah. Maka sungguh Allah mengangkat derajatnya di dunia sebelum akhirat. Syekh Fulan, ketika disebut semuanya kenal. Tadi yang kita sebut ada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya gurunya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya demikian juga di antara muridnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau disebut nama Syekh bin Baz, kaum muslimin secara umum semuanya kenal. Apalagi kalau kita ke Arab, ke Makkah, ke Madinah, kita jumpa dengan orang-orang yang belajar ilmu, disebut nama Syekh bin Baz, semuanya kenal. Ternyata beliau seorang kafif, seorang yang tidak bisa melihat, seorang yang buta. Tapi diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu. Saudara-saudari bisa dengarkan bagaimana video-video pendek dari Syekh bin Baz. Itu yang beliau sampaikan, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, seperti itu yang disampaikan. Mau ditanya apapun, Masya Allah. Di antara kekuatan beliau dengan taufik Allah tentunya, kemudahan dari Allah, setiap ditanya itu jawabannya di dalam mengeluarkan dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis itu sangat banyak. Kita mungkin tidak dapati dari para ulama yang lain yang menyebutkan dalil seperti itu. Berbeda. Syekh bin Baz rahimahullah, subhanallah, kuat sekali menghadirkan ayat-ayat, menghadirkan hadis-hadis Nabi. Ya, padahal beliau seorang yang buta. Tapi sisi yang lain bisa jadi dengan tidak melihat, sangat terjaga matanya, tidak melihat yang haram. Ya, tidak memandang yang haram, hatinya bersih, sehingga mendengar ilmu hafal, mendengar ilmu hafal, mendengar ayat tafsirnya hafal, mendengar hadis ya hafal. Demikian subhanallah menjadi alim kabir ya, seorang ulama besar yang ada di Saudi Arabia dan beliau sudah wafat ya, jamaah rahimakumullah. Tapi dari sisi keilmuannya Masya Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Maka pertanyaannya, kita semua, maukah kita diangkat derajatnya oleh Allah? Siapapun kita, apakah kita seorang guru, seorang murid, ya, seorang pelajar, seorang dosen, ya, seorang rektor, seorang akademisi, ya, seorang pekerja, karyawan, seorang pimpinan, seorang bos, ya, siapapun dari kita. Dunia, ia mengangkat di dunia benar, tapi dunia sebentar. Orang yang kaya dihormati mungkin, ya. Tapi orang kaya apakah semuanya dicintai Allah? Belum tentu. Kalau tidak berilmu, kalau tidak mengamalkan ilmu, jauh dari kebaikan, tentu walaupun kaya, walaupun dihormati manusia, tidak akan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Sehingga kuncinya ada di mana? Siapapun dari kita, kunci kesuksesan, kunci kemuliaan dunia dan akhirat adalah berilmu. Di sini kita belajar ilmu. Dan tidak disebut ilmu kecuali qala Allah wa qala Rasulullah. Yang disebut ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada dalam Al-Quran dengan semua tafsirnya, semua yang ada dalam hadis-hadis Nabi dan semua syarah dan penjelasannya, itu semuanya ilmu.
Dan itu yang kita pelajari. Dengannya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah mengangkat derajat di dunia dan di akhirat siapa? Orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Pegang yang ini. Bahwa dengan ilmu Allah angkat derajat kita semuanya. Dengan ilmu Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai lepas dari ilmu sesibuk apapun kita. Ya, sesulit apapun kehidupan kita, jangan lepaskan ilmu. Karena ilmu itu yang memudahkan kita semuanya. Memberkahi kehidupan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, itu mengantarkan kita semuanya semakin takut kepada Allah. Rasakan ini kalau kita belajar Al-Quran dengan benar. Belajar tafsir dari Al-Quran dengan benar. Kita ambil dari para ulama tafsir, dari para ulama kita pelajari Al-Quran. Kita rasakan, saya semakin mengenal Allah, saya semakin takut kepada Allah, saya lebih mudah untuk bisa istiqamah di atas agama Allah. Ketahuilah itu ilmu yang benar. Karena membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sumbernya jelas Al-Quran dan hadis. Yang kita fahami juga jelas apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Sumbernya dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat. Maka kalau ilmu kita sumbernya dari Al-Quran dan hadis, yang kita fahami sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, sesuai dengan para sahabat, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis, alhamdulillah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, cukuplah dengan kita belajar ilmu, belajar lagi dan terus belajar, itu semakin menambahkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, itu buah yang paling indah dari belajar ilmu. Yang terakhir, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Thaha ayat 114, kalau tadi surat Fatir ayat 28, surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan untukku ilmu. Apa yang Allah perintahkan di sini? Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Allah tidak perintahkan nabinya Muhammad SAW kecuali untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Dunia, harta. Ya, tidak. Ternyata Allah perintahkan meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Siapa ini yang Allah perintahkan? Yang Allah perintahkan Rasulullah SAW, hamba yang paling dicintai, hamba yang paling mulia di dunia dan akhirat. Seorang hamba yang memimpin seluruh manusia, bahkan memimpin seluruh nabi dan rasul di dunia dan di akhirat. Apa yang Allah perintahkan kepadanya? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Maka kalau kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, siapa kita? Saya seorang guru, siapa saya? Saya seorang karyawan, siapa saya? Saya seorang yang bisnismen misalnya, siapa saya? Saya adalah seorang ibu rumah tangga, dan seterusnya. Apa yang memuliakan kita semuanya? Tidak lain apa yang memuliakan Rasulullah SAW. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ya Allah, berikan aku tambahan ilmu. Ya Allah, ajarkan aku ilmu. Ya Allah, fahamkan aku ilmu. Ya Allah, mudahkan aku sampai kepada ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan aku manfaat dari ilmu yang aku pelajari, dan terus tambahkan untukku ilmu. Ini yang kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini saudara-saudari terkait dengan nanti adab-adab kita sebagai seorang yang belajar ilmu, seorang yang menuntut ilmu, insya Allah kita kaji pada pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan dari jamaah Masjid Akbar Alisan Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, sebagai ikhwan yang sudah lama mengaji, saya merasa sulit mengatur waktu antara menuntut ilmu, bekerja, dan mengurus keluarga. Ada rasa bersalah ketika tidak bisa hadir di semua kajian. Sementara di sisi yang lain, tanggung jawab duniawi saya juga menuntut perhatian. Jadwal kajian yang padat, tanggung jawab pekerjaan, dan urusan keluarga sering membuat saya kelelahan. Di satu sisi saya ingin tetap berkomitmen pada jadwal belajar, tapi di sisi lain saya merasa mental dan fisik saya terkuras. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana cara menentukan prioritas ilmu yang harus saya pelajari Ustadz, tanpa mengabaikan kewajiban yang lain? Jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudaraku yang bertanya, rahimakumullah, dan saudara-saudari jamaah Masjid Akbar Alisan Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali apa yang ia mampu. Dari ayat ini kita bisa menenangkan diri kita bahwa Allah tidak bebani kita kecuali apa yang kita mampu. Di sisi yang lain, Allah juga perintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah dengan semua yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah dalam meraih manfaat dunia, manfaat agama, manfaat akhirat. Semangat, ihris, semangat, sungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Terus kita meminta kepada Allah. Kuatkan diri dengan beribadah kepada Allah dengan salat malam. Kuatkan diri dengan menghatamkan Al-Quran. Kuatkan diri dengan salat-salat sunnah. Ya, semangat dan minta pertolongan pada Allah, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Dan jiwa kita ini merengek-rengek untuk minta mudah, minta istirahat, minta santai-santai. Demikian jiwa kita. Tapi jiwa ini bisa dididik karena jiwa seperti anak kecil. Dibiasakan dengan ya sedikit-sedikit tapi istiqomah, ditambah lagi istiqomah, ditambah lagi istiqomah. Artinya apa? Dari waktu, kesempatan, tenaga, pikiran yang kita miliki, kita bisa atur dengan baik. Siapa yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Beliau punya 9 keluarga, 9 istri. Beliau punya umat yang sangat besar, yang selalu harus dibimbing oleh beliau. Beliau juga harus keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Beliau sangat sibuk. Tapi taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, sehingga seorang hamba bisa menunaikan, bisa mengatur dengan baik. Maka Anda kalau tadi urusan pekerjaan, insya Allah kerjakan dengan baik, karena itu kewajiban untuk menafkahi keluarga. Waktu, kesempatan untuk keluarga juga berikan kecukupan, sehingga tetap bisa membersamai anak, mendidik anak, ya bersama istri, ya demikian juga kewajiban kepada istri, semua bisa ditunaikan, dan tetap sempatkan untuk belajar ilmu. Ya, kalau yang datang langsung ke majelis ilmu, coba diatur seminggu, sepekan saya bisa 1 kali, saya bisa konsisten 2 kali misalnya, cukup, alhamdulillah. Masih ada waktu, bisa juga sambil terus belajar di waktu malam, di waktu setelah subuh, ya mungkin di waktu libur hari Ahad atau Sabtu Ahad libur misalnya. Coba sempatkan waktu-waktu itu, atur dengan baik. Jangan lemah, wala ta'jas, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Kita harus kuat ya untuk kemudian menjadi hamba yang mulia. Kalau kita baca para ulama kita, prosesnya panjang, tapi sampai mereka dalam keadaan sangat kuat, kita heran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah,
yang punya kitab Al-Arba'in An-Nawawi, punya kitab Al-Majmu', kitab fikih terbesar dalam fikih Syafi'i, kitab Al-Majmu' An-Nawawi, ya, punya kitab-kitab yang lain seperti Syarah Muslim Lin Nawawi. Ini kitab-kitab besar ya, luar biasa. Siapa beliau? Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah itu waktunya benar-benar semuanya berkah, semuanya manfaat. Beliau meninggal itu masih muda. Tapi dalam prosesnya untuk membiasakan diri luar biasa, sampai pada keadaan beliau itu tidak tidur kecuali sambil duduk. Sampai disebutkan bagaimana tidurnya Imam Nawawi itu bukan tidur dengan kasur yang empuk, dengan AC yang dingin, dengan selimut yang tebal, nyaman ya. Tidak. Beliau tidurnya saja sambil duduk. Kenapa? Takut terlewatkan waktunya. Takut kebablasan. Sehingga sambil duduk tidurnya, kemudian bangun mudah. Subhanallah. Ya, ini ya. Tapi seperti ini apakah bisa langsung kita praktekkan? Ya jangan. Kita pelan-pelan. Coba dulu dari yang lebih mudah. Jiwa diajak ditambah lagi kuat. Kuat ditambah lagi. Demikian merasa nyaman dengan satu amalan, satu ibadah ditambah lagi. Pelan-pelan. Sehingga jiwa semakin besar, insya Allah kita mampu. Sehingga tadi jangan sampai ya sesibuk apapun, sebanyak apapun kegiatan kita, atau dirasa tadi capek, lelah, ya, lahir dan batin, sabar, minta kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Ya, artinya jiwa seorang muslim jiwa yang besar, jiwa yang kuat, tapi itu butuh proses pelan-pelan. Ajari jiwa kita, didik jiwa kita pelan-pelan sehingga menjadi jiwa yang besar. Yang lain mungkin sudah capek, kita belum. Yang lain sudah mengeluh, kita tidak mengeluh. Ya, demikian dengan berproses. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya untuk teman-teman, khususnya adalah teman-teman yang senior yang sudah lama belajar, sudah lama mengaji ya, kemudian ingin tetap istiqomah, memang harus seperti itu. Kita lama bukan berarti kita sudah dapat ilmu yang banyak, sedikit ilmu yang kita tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sehingga sehebat apapun kita belajar ilmu, sedikit yang Allah berikan untuk kita. Maka tetap semangat, tetap sungguh-sungguh, dan jangan lupa tadi minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.